Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar boy-boy sekalian? Selamat malam, pagi, siang, sore. Balik lagi di sini di channel gua GVST Channel. Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Gimana THR udah cair? Utang-utang udah lunas atau makin banyak? Hahaha. Gimana main HP, masih pakai HP yang kentang atau udah ganti iPhone yang paling baru, boy? Oke, apapun HP kalian ya tetap bersyukur ya, boy. Dan buat yang masih belum dapat kerjaan karena efek COVID-19 ini, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Karena pada kesempatan kali ini gue mau sharing ke kalian soal mindset atau pola pikir. Ya, mindset. Kali ini gue nggak pakai intro ya, boy, karena mungkin ya kepanjangan. Jadi langsung aja. Oh ya, sebelumnya gue mau sharing sedikit nih. Jadi dulu tuh gue pernah ikut training pada saat gue kerja di satu hotel bintang 5 di Jakarta. Jadi dalam training itu yang masih gue inget banget bahwa kita ini sebagai manusia bisa melakukan telepati atau bisa berkomunikasi jarak jauh tanpa adanya alat bantu, hanya dengan menggunakan kekuatan pikiran kita. Tapi ya percaya nggak percaya sih bahwa itu kata mentornya pada saat itu. Tapi ada momen di sana dimana para peserta termasuk gue itu harus memecahkan sebuah keramik boy keras dengan menggunakan satu buah bohlam. Dar, singkat cerita gue bisa, tapi pada kesempatan yang ketiga kalau nggak salah. Jadi pertama gue gagal. Kalau cerita detailnya sih cukup panjang sih, boy. Jadi pada intinya gue bisa simpulin dari hasil training training gue waktu itu, tipe pikiran orang tuh ada 3: negatif pertama, kedua positif, atau ketiga grounded. Grounded itu datar ya, boy. Nah pada saat itu cuma gue sendiri satu-satunya yang masuk ke nomor 3, yaitu grounded atau datar. Yang positif itu ada 3 orang, salah satunya itu GM gue pada saat itu, dia foreigner atau orang bule, yang 2 gue lupa siapa. Nah sisanya tuh negatif semua. Wow, amazing. Nah back to the topic ya. Aduh mega serak nih, boy. Nah dari apa yang pernah gue alamin atau pengalaman gue, sebenarnya yang diterapin itu dari yang data yang gue baca itu cuma ada 2, yaitu positif sama negatif. Untuk yang groundednya itu, padahal gue termasuk yang grounded sih, boy, itu gue belum dapat data-data yang valid. Nah gue mau bahas yang negatif dan positif. Oke, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu mindset atau pola pikir. Pengertiannya dari data yang gue dapat itu, mindset adalah sebuah kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dan keyakinan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau cara berpikir dalam menentukan suatu sikap dan sudut pandang. Itu kalau bahasa kerennya sih, boy. Jadi bahasa data-datanya seperti itu. Oke. Yang pertama gue mau sharing ke kalian tuh soal yang negatif dulu atau fixed mindset. Tapi kembali lagi, boy, ini yang menurut gue pribadi ya, berdasarkan apa yang gue alami dan yang gue dapet. Jadi fixed mindset ini mindset tetap sih kalau bahasa Indonesianya. Biasanya nih mereka yang merasa memiliki bakat atau merasa sudah pintar dan sudah punya pencapaian atau prestasi dalam suatu bidang tertentu, dan relatifnya mereka ini menghindari suatu tantangan, lebih gampang menyerah, dan memiliki anggapan bahwa usaha itu tidak ada manfaatnya karena mereka merasa sudah pintar dan berbakat. Yang ini sih menurut gua batu ya, boy, orangnya. Dan biasanya mereka cepat atau bisa langsung menilai orang atau lingkungan dari sudut pandang sendiri, tapi yang dinilai itu sisi jeleknya atau sisi negatifnya. Gimana menurut gue, boy? Ya kurang lebih seperti itu sih, boy. Kurang lebih seperti itu, boy, maksudnya. Terlalu cepat nih bahasa gue. Jadi selalu beranggapan negatif, terlalu nyaman di comfort zone, itu dari sudut pandang gue. Kurang lebih seperti itu. Nah yang kedua itu ada mindset berkembang atau growth mindset. Ini yang positif. Biasanya orang-orang yang memiliki growth mindset atau positive mindset ini mereka tuh berani menerima tantangan. Ya, menerima tantangan, dan mereka berkeyakinan bahwa ya bakat itu bisa dilatih dengan rajin, atau maksudnya di sini bisa dilatih. Jadi nggak semerta-merta ya, kadang-kadang kan
ada orang tuh emang dari awalnya, dari lahir lah kalau bisa kita bilang suaranya udah bagus kalau buat nyanyi, tapi ada juga yang suaranya jelek tapi dia mau belajar nyanyi. Jadi bisa dilatih lah sebenarnya ya, mudah-mudahan sih kalian paham sih. Dan mereka ini bisa menerima tantangan, maksudnya kalau ada suatu perubahan mereka tuh nggak stuck. Wah, apa sih ini, rasa ingin tahunya tuh lebih besar untuk perubahan. Dan satu lagi, mereka ini biasanya open minded dan terima kritikan. Kalau mereka dikritik itu dia nggak akan berpikiran wah gila gue mulu disalahin, gue mulu, nggak kayak gitu. Tapi mereka akan ngambil sisi positifnya, dan mereka bisa menerima kritikan dan membuatnya itu lebih baik. Kurang lebih seperti itu boy. Jadi positif sama negatif, yang brandednya gue belum dapet sih. Nah, karena gue ini bekerja di salah satu hotel ya sekarang ya boy, di daerah Cibubur. Ya gue belum jadi pengusaha sih, hanya pekerja biasa aja, dan alhamdulillah masih bisa makan nasi. Asik makan nasi, tapi kebanyakan karbo juga nggak bagus sih boy. Jadi ada beberapa hal yang gue terapin di lingkungan kerja gue. Ini gue terapin ke tim gue juga. Ada 5 poin. Yang pertama itu self trust, itu percaya diri. Jadi ya pede gitu loh, pede. Jadi pengertiannya secara singkat itu, kalau lu terima sesuatu yang baru atau dapat challenge, gua nggak bisa, jangan kayak gitu. Jadi percaya diri, dicoba dulu. You never know if you never try. Jadi lu nggak akan pernah tahu kalau lu nggak pernah nyoba. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti feedbacknya ke kita pun akan positif. Kalau kita coba, kita kalah atau salah, kan pasti dikasih tahu nih sama mentor kita atau atasan kita. Nah kalau kita bagus, itu akan dapat poin plus juga buat diri kita. Jadi rasa kepercayaan diri kita tuh akan meningkat. Nah, self trust. Yang kedua, learning. Learning ini diartikan ya mau belajar gitu loh. Jadi dia mau mengeksplor dirinya sendiri, biar pengetahuan itu bertambah. Itu learning, singkatnya seperti itu. Nah, yang ketiga ini fokus pada satu tujuan. Jadi jangan mencela-mencela boy. Misalnya kita mau ke A nih, terus jalan dapat kode A nih, ke B dulu, ke C dulu, jangan. Kita ke A dulu. Kita harus fokus dengan tujuan kita. Nah, yang ketiga itu goal setting. Karena nih gue di dunia kerja gue tuh tim ya boy. Jadi semuanya berkorelasi. Korelasi. Jadi ada goal setting juga nih. Maksudnya goal setting ini kita ada meta lah, kalau di ML itu main game ada meta yang harus diterapin untuk mencapai suatu tujuan. Balik lagi ke fokus. Tapi goal setting ini di suatu lingkungan pekerjaan sangat penting. Karena kita tim, jadi kita harus nyeting nih, misalnya kamu incas di sini untuk menciptakan goal atau target lah, kurang lebih seperti itu. Jadi harus direncanakan sedetail mungkin. Nggak semerta-merta ya udah jangan gitu. Jadi kita harus ada pencapaian juga, goal setting. Yang kelima atau terakhir tuh passion atau sabar. Jadi jangan quick respon boy. Jadi kalau kata pepatah itu dipikirkan dulu matang-matang baru bertindak. Tahu jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Jadi poinnya tuh sabar. Jangan sampai kita memutuskan sesuatu nih atau ngambil keputusan pada saat kita sedang emosi atau amarah. Itu kemungkinan besar akan nggak bagus. Jadi ada yang harus kita pikirkan dulu nih, mengapa maksudnya boy begitu. Nah itu yang gue terapin di lingkungan kerja gue. Jadi ada self trust, percaya diri, learning itu belajar, fokus, goal setting, dan passion atau sabar. Gue ngomongnya passion mulu, salah ya, passion. Nah di sini pun sempat timbul pertanyaan nih, apakah mindset itu bisa dirubah dari negatif ke positif atau positif ke negatif? Tapi jangan ya boy, dirubahnya itu dari negatif ke positif, bukan dari positif ke negatif. Sebenarnya bisa, jawabannya bisa, tapi ada faktor yang mempengaruhi untuk perubahan mindset atau pola pikir kita. Yang pertama itu adalah lingkungan sekitar. Contohnya misalnya kita
sering main atau di lingkungan kita itu banyak tukang parfum, ya otomatis kita akan belajar wangi menjadi wangi. Simpelnya seperti itu. Kalau kita lingkungannya kriminal ya kemungkinan besar kita akan jadi kriminal gitu. Nah yang kedua itu informasi yang diterima. Kita bisa nggak nih atau secara tidak sadar ini juga membuat pola pikir kita yang respon hingga kita bisa memasukkan informasi tersebut ke dalam pikiran dan membuat kreativitas. Nah informasi itu juga sangat penting boy, makanya jangan salah untuk mencerna informasi dan harus tahu informasi ini arahnya ke positif atau negatif. Dan yang ketiga yang terpenting nih, pengalaman masa lalu. Ya, jadi ya as you know dah, semua orang punya masa lalu, either itu baik atau kurang baik. Nah karena itu ada baiknya kita untuk melupakan masa lalu dan melihat masa sekarang untuk kedepannya dan melakukan hal-hal yang baik sehingga dapat menghasilkan hal-hal yang baik juga di masa depannya. Begitu boy. Lelah juga ya bicara panjang seperti ini. Jadi ini pertama kalinya gue bikin konten seperti ini, ya mohon maaf boy kalau suara gue agak-agak luar biasa buruk. Jadi mohon maaf sebelumnya, ini dari sudut pandang gue pribadi berdasarkan apa yang gue tahu dan gue baca. Mohon maaf kalau ada salah-salah, tolong di komen dan dikritik aja dan dikoreksi. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa di komen, di subscribe ya boy, buat bantu-bantu gue naik haji atau umroh dan zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.